Chapter 24 berdasar. Sestit. Saat Alvaro belum menyadari apa yang terjadi, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki seseorang yang sudah menghadang di depan tangga, memblokir jalan baginya untuk kabur. Siapa? Perkataan Nabila terdengar sangat panik. Saat tatapan kedua mata mereka bertemu, seketika yang satu merasa canggung dan yang satu lagi merasa aneh, membuat mereka menatap ke arah lain. Tari yang mendengar ada pergerakan di luar langsung berjalan mendekat. Dia kebingungan saat melihat kedua orang itu tidak saling mengatakan apapun. Dia siapa? Apa kabar tante? Aku teman Nabila. Aku juga pasiennya. Alvaro langsung memperkenalkan dirinya. Takut-takut jika Nabila akan memperkenalkannya seperti saat di clubhouse. Hubungan seperti pasien dan perawat sangat mudah untuk disalahpahami oleh orang lain. Nabila juga hanya tersenyum tipis, menganggukkan kepalanya, sekaligus mengakui akan apa yang dikatakan oleh Alvaro. Tari yang melihat pakaian Alvaro yang sangat sederhana dan juga wajahnya yang tidak begitu tampan langsung memandang rendah akan dirinya. Nabila merasa sangat canggung. Menarik pakaian yang dipakai oleh ibunya, tetapi siapa sangka jika tangannya malah ditepis begitu saja. Teman? Pasien? Tari terdengar mendecih. Dia kembali menatap Alvaro dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Semakin jelas sikap merendahkan yang dia tunjukkan di kedua matanya. Perkataannya juga terdengar tidak bersahabat. Pasien ya pasien. Kenapa harus mengatakan teman segala? Apa kamu menyukai Nabila dan diam-diam mengikutinya sampai kemari? Saat mendengarkan perkataan ini Alvaro langsung teringat akan sosok Listi. Kenapa dalam satu hari bisa bertemu dengan perempuan seperti ini? Dia menatap Nabila. Terlihat jika Nabila merasa sangat canggung. Ingin mengatakan sesuatu tapi tidak berani mengatakannya. Menghadapi orang-orang seperti itu, Alvaro hanya bisa menggelengkan kepalanya. Dalam hatinya menggerutu. Apa jika dia mengenakan pakaian jas rapi, maka di depan semua orang baru bisa menganggapnya pantas bersanding dengan gadis luar biasa seperti Nabila. Tapi bagaimanapun juga Tari adalah ibu kandung Nabila. Alvaro bisa mengatakan hal seperti ini kepada siapapun, tetapi kecuali kepada perempuan. Tante, bukan seperti itu. Nabila adalah perawat pribadiku. Dia sudah seharusnya bersama denganku selama 24 jam dalam sehari. Tetapi dia mengatakan jika ada hal mendesak yang harus dia selesaikan. Jadi aku menunggunya di bawah. Besok masih ada pemeriksaan yang harus aku jalani, jadi aku datang untuk memanggilnya. Perkataan Alvaro ini dia katakan dengan sangat jelas dan berdasar. Bahkan Nabila yang mendengarnya sampai tercengang. Tetapi dengan cepat dia langsung bereaksi dengan meraih lengan ibunya. Ibu, aku sampai melupakan hal ini kepadamu. Aku masih harus mengantarnya ke rumah sakit. Jika ada apa-apa hubungi saja aku. Kita pergi dulu. Setelah mengatakan itu Nabila sudah ingin mengantar ibunya kembali masuk ke dalam rumah. Tetapi ternyata ibunya terlihat seperti ogah-ogahan. Kemudian menarik paksa Nabila mendekat kepadanya. Nabila, bukankah kamu bekerja di rumah sakit swasta kelas atas? Pasien seperti apa yang kamu jaga? Bisa didengar dengan jelas jika ibu Nabila sedang menahan amarahnya. Nabila tidak mengerti kenapa ibunya menanyakan hal seperti ini, tetapi dia juga tidak bisa membocorkan informasi pribadi pasiennya kepada pihak luar. Nabila terdiam cukup lama baru kemudian menjawab. Dia memang pasienku. Mengenai masalah yang lainnya ibu tidak usah memperdulikannya. Aku masih ada urusan. Kita bicarakan lagi setelah aku kembali nanti. Menunggu hingga kamu kembali nanti maka kamu hanya akan bertemu dengan jasadku saja. Pasien macam apa dia? Berapa banyak yang bisa dia berikan kepadamu dalam 1 bulan? Apa kamu sudah melupakan apa yang aku katakan kepadamu barusan? Nabila juga tidak tahu kapan tepatnya Alvaro sudah berdiri di sana. Hanya saja saat teringat akan perkataan ibunya itu terlihat sekali jika Nabila menjadi gelagapan. Bahkan sampai tidak berani memalingkan kepalanya menatap Alvaro. Dia hanya mencoba menenangkan ibunya. Gaji yang aku dapatkan cukup untuk kehidupan kita. Jangan membicarakan yang lain. Ibu tidak perlu mengetahui apapun akan hal ini. Tari langsung panik saat mendengar perkataan Nabila. Dia tidak memperdulikan yang lainnya. Langsung meraih tangan Nabila dan menariknya untuk kembali. Nabila tidak bisa melakukan penolakan. Jeti membiarkan ibunya menariknya begitu saja bahkan sampai hampir membuatnya terjatuh. Untung saja Alvaro memiliki reaksi yang cepat. Dia berhasil menahan salah satu tangan Nabila. Tapi ibu Nabila semakin marah saat melihat pemandangan ini. Dia langsung mendorong Alvaro agar menjauh. Kemudian menatap Nabila dengan kesal. Kenapa? Kamu sudah merasa hebat sekarang kan?
Kamu bahkan tidak mendengarkan apa yang aku ibumu sendiri katakan. Aku tidak akan membiarkanmu masuk ke rumah sakit itu lagi. Keluarga Sun sudah mengatur pekerjaan untukmu di perusahaan mereka. Hal ini juga sudah melalui persetujuan aku dan ayahmu. Jika kamu menolaknya, bukankah kamu akan mempermalukan kita semua? Jangan harap kamu bisa melewati pintu rumah ini. Tari mengatakan itu dengan sedikit berteriak. Mungkin jika tempat ini masih ditinggali oleh orang lain, kemungkinan besar mereka langsung terbangun karena keributan yang mereka ciptakan. Setelah mendengarkan perkataan ibunya, entah kenapa hati Nabila terasa sakit. Dia mencoba menahan air matanya, menatap ibunya sendiri dalam-dalam. Bahkan sampai lupa akan sosok Alvaro yang juga berada di sebelahnya. Tari sama sekali tidak mempedulikan bagaimana sebenarnya pemikiran dan perasaan Nabila. Dia hanya ingin segera menarik Nabila untuk kembali ke dalam dan memarahinya. Dengan begitu besok tidak sulit baginya untuk bisa bertemu dengan Heru. Tari bahkan tanpa berpikir langsung menarik Nabila untuk kembali. Bahkan kekuatan yang dia gunakan jauh lebih kuat dibanding sebelumnya. Nabila sama sekali tidak bisa menangkis tarikan tangan ibunya. Hanya bisa membiarkannya menariknya begitu saja. Saat melihat mereka sudah sampai di pintu masuk, Alvaro tiba-tiba menyipitkan kedua matanya. Tante, jika Nabila tidak bisa membawaku kembali ke rumah sakit dengan selamat, apa kalian pikir kalian bisa menanggung akibat yang harus kalian tanggung? Jika tidak bisa berbicara dengan baik-baik, maka Alvaro juga tidak keberatan untuk mengatakan hal yang kesannya memaksa. Bagaimanapun juga Tari juga tidak terlihat jika dia adalah perempuan baik-baik. Ibu Nabila langsung menghentikan langkah kakinya saat mendengar perkataan Alvaro, menyeringai. Kamu bahkan punya 2 kaki dan 2 tangan. Apa masih tidak bisa kembali sendirian? Bukan seperti itu. Hanya saja saat Nabila akan bekerja denganku, dia sudah menandatangani surat perjanjian dan semuanya ditulis dengan sangat jelas. Entah apa yang terjadi, pasienlah yang harus diutamakan. Jika dalam masa perjanjian terjadi sesuatu dengan pasien, maka semua tanggung jawab akan dibebankan kepada Nabila. Mengenai apa yang akan terjadi, semua tergantung akan diriku. Tari langsung terlihat pias saat mendengar perkataan Alvaro. Dia begitu marah bahkan sampai memukul Nabila. Lihatlah pekerjaan macam apa yang kamu lakoni. Pasien seperti apa yang kamu rawat. Bahkan mereka tidak jauh lebih terhormat daripada berandalan di luar sana. Alvaro sama sekali tidak peduli akan apa yang dikatakan oleh Tari. Dia tidak pernah mendengarkan perkataan yang tidak semengenakan ini. Tapi bagaimanapun juga tujuannya kali ini adalah harus membawa Nabila pergi bersamanya. Ibu Nabila yang menyadari jika Alvaro tidak bergeming saat mendengar perkataannya ini langsung menyeringai. Jangan mengancamku menggunakan cara seperti itu. Jika putriku bisa bersama dengan tuan muda dari keluarga Sun, jangankan perjanjian yang mengikat kalian. Bahkan jika kamu memindahkan kantor polisi ke sini saja tidak akan ada gunanya. Nabila saja bahkan belum memutuskan untuk bersama dengan Heru. Tetapi ibunya sudah bersikap sok seperti ini. Jika suatu saat mereka benar-benar bersama, mungkin separuh dari seluruh isi di dunia mereka akan mengakuinya jika itu merupakan kekayaan milik mereka. Aku memang tidak tahu mengenai akan apa yang dilakukan oleh tuan muda dari keluarga Sun. Tetapi orang yang memiliki perjanjian dengan aku adalah Nabila. Berdasarkan perjanjian, jika dia melanggar apa yang ada di dalam surat perjanjian, maka dia akan harus mengganti rugi sebanyak 3 kali gaji yang dia dapatkan. Saat mendengar uang, ibu Nabila langsung panik. Dia langsung menatap Nabila, bertanya, berapa gaji yang kamu dapatkan? Tidak seberapa, mungkin sekitar 40 juta. Aku beri waktu kalian 5 menit. Setelah itu, aku tidak akan bersabar lagi. Setelah mengatakan itu, Alvaro tidak mempedulikan mereka berdua lagi dan melangkahkan kakinya berjalan keluar. Bahkan belum sampai 2 menit saja Nabila sudah muncul di depannya. Chapter 25 Diam. Sebenarnya walaupun aku berhasil keluar dari tempat itu, tidak ada yang akan berubah. Tetapi aku sangat berterima kasih kepadamu karena kamu sudah memberiku kesempatan untuk sekedar menghela nafas sejenak. Di bawah sinar rembulan malam ini, wajah mungil Nabila terlihat sangat sendu. Bahkan air matanya sudah menembus pertahanan terakhir di kelopak matanya. Dia menahan erat bibirnya, sampai tubuhnya sedikit gemetaran. Dia yang seperti ini terlihat jelas sangat tidak berdaya, membuat Alvaro yang melihatnya menjadi tidak tega. Setelah mencari-cari di dalam kantong sakunya, dia baru menemukan tisu yang belum sempat dia pakai. Kemudian menyodorkannya ke depan Nabila. Melihat tisu kusut yang disodorkan kepadanya, akhirnya Nabila bisa menangis sepuasnya.
Alvaro yang melihat Nabila menangis berjongkok di depannya. Dia hanya bisa mengelus rambutnya pelan, mencoba untuk menenangkannya. Orang-orang dari Clubhouse mungkin sudah membuat Nabila kecewa. Tetapi kelakuan ibu kandungnya sendiri yang memperlakukannya dengan cara seperti inilah yang sudah sangat menyakitinya. Setelah terlalu beberapa saat, suara isak tangis Nabila perlahan mulai memudar. Dia menggunakan tisu yang diberikan oleh Alvaro kepadanya untuk mengelap air matanya. Kemudian kembali beranjak. Hari ini mungkin adalah terakhir kalinya aku bekerja sebagai perawat pribadimu. Aku akan mengantarmu kembali. Kamu tetap memutuskan untuk mengakhiri kontrak kerja. Alvaro menyalakan rokok di sela-sela jari tangannya, menatap Nabila dengan tatapan yang begitu rumit untuk diartikan. Iya, pada awalnya aku berpikir setelah aku kembali dari luar negeri segalanya akan berubah. Tetapi tidak disangka setelah aku kembali adalah awal di mana mimpi buruk itu dimulai. Ayahku memintaku membayar hutang-hutangnya, tetapi dia malah hutangnya menjadi semakin banyak. Rasanya hutangnya tidak ada habisnya. Masalah ini bukan masalah yang bisa diselesaikan olehku. Mungkin memang Herulah yang mampu untuk merubah semuanya. Saat mengatakan ini terlihat jelas jika Nabila sangat putus asa, tetapi suaranya tidak terdengar terburu-buru. Seperti masalah ini tidak terjadi kepadanya saja. Hanya kesedihan mendalamlah yang tergambar jelas di raut wajahnya. Alvaro terdiam. Dia tiba-tiba teringat akan kehidupannya yang dulu. Dia awalnya berpikir jika kehidupan itu akan terus berjalan dan dia akan berusaha, berjuang sampai akhir kehidupannya. Tetapi tidak disangka jika kecelakaan itu malah memberikan perubahan yang besar bagi kehidupannya. Dulu dia begitu mendambakan kehidupannya pada saat ini. Tetapi dia yang saat ini malah merindukan kehidupannya yang dulu. Nabila mendongakkan kepalanya. Tersenyum menatap langit tanpa terdengar suara senyumannya. Mungkin dia sedang teringat sesuatu yang membahagiakan. Ayo, kita sudah harus kembali. Nabila menarik lengan baju yang dipakai oleh Alvaro. Mereka berdua berjalan selangkah demi selangkah untuk kembali ke rumah sakit. Nabila masih saja seperti dirinya yang pada sebelum-sebelumnya, membantunya menyelimutinya, menjaganya hingga dia sampai selesai mandi. Yang berbeda dari dia yang sebelumnya adalah tatapannya yang selalu terhenti pada sosok Alvaro. Setelah dirasa tidak memiliki pekerjaan yang harus dilakukan, Nabila baru tersenyum kepada Alvaro dan mengatakan selamat malam. Setelah itu dia berjalan melangkahkan kakinya keluar ruangan. Untuk beberapa saat Alvaro merasa jika ada sesuatu yang aneh, tetapi dia tidak tahu apa itu sebenarnya. Dia memiliki uang, tetapi masalah seperti ini bukanlah masalah yang bisa diselesaikan dengan uang. Saat melihat ada beberapa panggilan di teleponnya, Alvaro baru kemudian menghembuskan nafas panjang. Ruangan yang sunyi sepi tiba-tiba terpecahkan oleh suara dering telepon, membuat Alvaro terkejut. Mia sudah menghubunginya sekitar 4-5 kali hari ini. Dan sudah selarut ini dia masih menghubunginya, mungkin ada sesuatu yang penting. Begitu telepon terhubung, dia langsung sangat bersemangat. Alvaro, apa besok kamu ada waktu? Ayo kita pergi makan bersama mama. Saudara perempuanmu juga selalu sibuk. Jarang-jarang dia bisa kembali. Dia mengatakan ingin bertemu denganmu. Meskipun Alvaro sudah bisa menerima orang tua kandungnya, tetapi dia tidak memiliki komunikasi lainnya dengan keluarganya yang lain. Setelah mendengar perkataan Mia, sepertinya dia sudah harus bersiap untuk membuka identitasnya yang sebenarnya. Alvaro sebelumnya tidak pernah membahas mengenai masalah ini. Khawatir jika setelah mengungkapkan identitasnya yang sebenarnya maka akan direpotkan oleh masalah yang tidak jelas. Tetapi jika Mia sudah mengungkapkan hal seperti itu, dia juga tidak enak hati untuk menolaknya. Tapi begitu teringat jika dia besok tidak bisa bertemu dengan Nabila. Setelah memutuskan untuk mengiyakan perkataan Mia, dia langsung mencari tahu mengenai Sun Corporation. Setelah tidak terdengar suara apapun di dalam telepon untuk beberapa saat, Mia merasa sedikit tidak enak hati. Mengatakan, mengenai masalah bisnis, papamulah yang selalu mengurusinya. Mama tidak tahu apa-apa. Tapi Alvaro, kenapa tiba-tiba kamu menanyakan hal itu? Alvaro sebenarnya ingin mencari alasan untuk menjawab seenaknya saja, tetapi Mia menjadi panik. Apa terjadi sesuatu antara kamu dengan mereka? Tidak apa, aku akan menghubungi pamanmu. Memintanya untuk segera menyelesaikan masalah ini, keluarga kita tidak boleh diremehkan begitu saja oleh orang lain. Setelah mendengarkan itu Alvaro langsung menghentikan perkataannya. Bukan seperti itu. Aku hanya penasaran saja. Jeti bertanya kepada Mama. Jangan berpikir yang tidak-tidak. Setelah mendengar itu Mia baru bisa bernafas lega. Berdasarkan sifatnya,
Dia selalu khawatir jika Alvaro akan menderita saat di luar sana. Saat dia pergi, Mia juga selalu menitipkan begitu banyak pesan kepada Nabila. Entah apa yang terjadi, hal pertama yang harus dilakukan adalah menghubungi Mia. Setelah mengatakan itu, Mia masih merasa tidak tenang. Jadi dia memutuskan untuk memberikan nomor telepon Alvaro, mengatakan jika terjadi apa-apa dengannya, maka dia bisa menghubungi nomor ini. Alvaro segera mengakhiri panggilan telepon dengan Mia. Kemudian melihat nomor telepon yang tertera di layar HP-nya, sedang memikirkan apakah dia perlu menelepon sekarang atau tidak. Tiba-tiba teringat akan apa yang dikatakan oleh Heru saat di clubhouse. Setidaknya jika dia cemas juga tidak harus sampai tahap seperti ini kan. Saat ini sudah begitu larut, tidak enak jika menelpon seseorang di jam-jam seperti ini. Setelah dipikir-pikir lagi, dia akhirnya mengaktifkan alarm di teleponnya. Khawatir jika besok tidak terbangun. Orang yang dikenalkan Mia kepadanya adalah orang penting. Tidak boleh karena masalah yang dia miliki sampai mengganggu orang lain. Saat baru menutup kedua matanya, tiba-tiba terdengar suara yang begitu keras dari luar jendelanya. Dan setelah itu terdengar teriakan dari begitu banyak perempuan. Alvaro langsung panik. Dia berlari ke ruangan sebelah, melihat apakah Nabila ada di ruangan atau tidak. Dalam hatinya seperti ada yang memberitahunya berkali-kali jika sudah terjadi sesuatu dengan Nabila. Alvaro langsung berlari dengan sangat panik menuju ke sumber teriakan. Sudah semalam ini, tapi terlihat mereka sedang mengerumuni sesuatu. Bahkan udara di sekitar sudah penuh dengan aroma darah. Alvaro tiba-tiba teringat saat Nabila pergi meninggalkan ruangannya. Meskipun bibirnya tersenyum, rasanya senyum itu memang dikhususkan untuk diperlihatkan kepadanya. Alvaro sebelumnya tidak pernah melihat Nabila tersenyum seperti itu kepadanya. Jika dipikir-pikir memang ada sesuatu yang tidak beres. Nabila yang bersifat sangat sabar hari ini. Alvaro memiliki kebiasaan saat kembali ke kamar langsung menyalakan AC dan baru pergi ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Jika itu dulu, maka Nabila sudah memarahinya. Tetapi hari ini dia tidak melakukannya. Bahkan Nabila juga menemaninya sebentar untuk menyegarkan diri di bawah AC. Alvaro menerobos kerumunan di depannya, melihat sosok yang terasa akrab baginya sedang terbaring di tengah lautan darah. Bahkan senyuman tipis masih terlihat jelas di wajahnya. Terlihat seperti seseorang yang akhirnya mendapatkan kebebasan dalam hidupnya. Warna merah, aroma darah, kerumunan orang yang sangat panik membuat Alvaro menjadi pusing. Bahkan luka lamanya menunjukkan tanda-tanda mulai kambuh kembali. Dia mematung di tempatnya melihat para dokter mengangkat Nabila ke atas ranjang. Kemudian didorong pergi melewatinya. Di tangan Nabila terlihat dia masih menggenggam gantungan HP yang Alvaro berikan kepadanya saat Alvaro membeli HP. Rasanya dia seperti melihat seekor kupu-kupu yang menghentikan kepakan sayapnya dan terjatuh begitu saja dari langit. Chapter 26 Pacar. Alvaro dengan langkah terhuyung-huyung mengikuti ranjang yang didorong di depannya.